Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pemilu 1999. Ini merupakan pemilu pertama pasca reformasi. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah untuk kelas 12. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Kita mulai dari persiapan pemilu. Nah, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang partai politik pada tanggal 1 Februari 1999. Adanya Undang-Undang Nomor 2 ini kemudian mendorong banyak kalangan orang Indonesia untuk membentuk partai-partai politik untuk pemilihan umum. Adapun jumlah partai politik yang terdaftar mencapai 141 setelah diverifikasi kemudian menjadi 98 dan menjadi peserta pemilu adalah 48 partai saja. Jadi pemilu 1999 ini merupakan pemilu pertama setelah reformasi yang pesertanya lebih dari 3 kontestan. Perlu kita ingat bahwa pada masa Orde Baru, pemilu itu hanya diikuti oleh 3 kontestan saja. Pemilu sendiri untuk pemilu legislatif dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999. Ini merupakan berbagai partai politik yang ikut dalam pemilu 1999. Antara lain Partai Indonesia Baru, Partai Kristen, Partai Nasional Indonesia. Kemudian banyak sekali 48 partai politik. Adapun partai pada masa Orde Baru seperti Partai Golkar masih ikut. Nah, pada masa Orde Baru Golkar itu bukan partai, tapi tahun 1999 berubah menjadi partai. Partai masa Orde Baru lainnya yakni Partai Persatuan Bangsa atau P3. Ini nomor 9. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian hasil pemilu sendiri dipilih anggota DPR, itu jumlahnya sekitar 500-an. Masih ada fraksi ABRI yakni 38 orang. Adapun 21 partai mendapatkan kursi di DPR, kemudian diselenggarakan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dari tanggal 1 sampai 21 Oktober. Terpilih sebagai ketua MPR adalah Amin Rais dari Partai Amanat Nasional, sementara itu Akbar Tanjung dari Partai Golkar menduduki ketua DPR. Sidang tanggal 20 Oktober 1999, MPR secara resmi menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie. Ini merupakan hasil dari pemilu 1999. Dari peringkat pertama adalah PDIP yang dipimpin oleh Megawati, kemudian ada Golkar. Golkar pada pemilu pada masa Orde Baru itu selalu menduduki peringkat pertama. Ini akhirnya harus suaranya turun drastis. Kemudian ada P3, PKB, Partai Baru, Gus Dur terutama tokohnya. Kemudian ada PAN dengan ketuanya Amin Rais, kemudian ada PBB, Partai Bulan Bintang, yang itu ketuanya adalah Yusril Iza Mahendra. Kemudian ada Partai Keadilan. Kalau Partai Keadilan itu sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ini adalah PDI pemenang pertama, kedua ada Golkar, ketiga PPP, keempat ada PKB, kelima ada PAN. Selain memilih anggota DPR, pemilu 1999 juga memilih presiden dan wakil presiden. Pada saat itu pemilihan presiden dan wakil presiden masih menggunakan sistem perwakilan yakni anggota MPR. Di sini Presiden Habibie tidak bisa mencalonkan diri menjadi presiden karena pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Salah satunya adalah terkait masalah Timur Timur, kemudian masalah korupsi dan lain sebagainya. Pemilihan presiden sendiri dilaksanakan tanggal 20 Oktober 1999. Terdapat beberapa calon. Dari fraksi PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu ada ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian fraksi Reformasi, fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dikenal dengan Poros Tengah ini mengusung Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kemudian ada satu fraksi lagi yakni fraksi Partai Bulan Bintang mengusung Yusril Iza Mahendra sebagai calon. Nah, ketika menjelang voting itu Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri sehingga tersisa 2 calon yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Adapun hasilnya seperti ini, Gus Dur kemudian menang dan ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat.
Untuk pemilihan wakil presiden sendiri dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1999. Terdapat 2 calon wakil presiden, yakni Megawati Soekarno Putri dan juga Hamzahas dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Hasilnya adalah Megawati mendapatkan 396 suara, sedangkan Hamzahas mendapatkan 284 suara, sehingga Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemudian membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Demikian materi mengenai pemilu 1999. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.